Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan mendalami hakikat daripada ma'rifatullah dengan cara mengkaji apa yang dibahas di dalam ma'rifatullah itu sendiri. Jadi kita tidak akan membahasnya dari sisi luar atau dari tinjauan luar atau tinjauan dari dalam ma'rifatullah ke bagian-bagian yang lebih luas daripada ilmu-ilmu agama. Ma'rifatullah sebagaimana disusun dari kata ma'rifat dan Allah, berarti yang artinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ kita secara menghususkan kajian ma'rifatullah ini, kita mengadakan suatu kajian secara khusus, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendekatan kita ya di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka sepanjang yang telah saya simak, saya pahami dan saya simpulkan dari beberapa kitab atau buku, demikian pula ayat-ayat Al-Quran dan hadis, yang dapat saya simpulkan, pertama, ma'rifatullah itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala secara tauhid. Artinya mengenal Allah bahwa Dia adalah Tuhan yang punya hak untuk disembah oleh segenap manusia. Dan Allah menuntut hamba-hambanya, yaitu seluruh umat manusia, untuk melakukan peribadatan. Dan ibadah yang dimaksud tiada lain adalah Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat manusia untuk menerima Islam. Dan orang-orang yang tidak menerima Islam tidak bisa melakukan ibadah kepadanya. Karena ibadah-ibadah di luar Islam itu tidak diterima, sebagaimana Allah tidak menerima agama selain daripada Islam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah, menurut konsep yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang harus disembah oleh seluruh umat manusia melalui agama Islam. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia memiliki Asmaul Husna, yang 99 nama yang kita kenal sebagai 99 Asmaul Husna. Ini yang kedua, yang merupakan materi daripada ma'rifatullah. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ini bisa melalui ilmu kalam. Ilmu kalam artinya ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala secara rasional, yang diambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ilmu kalam sebetulnya sama dengan ilmu tauhid, tetapi ada perbedaan fokus. Kalau tauhid itu memfokuskan bagaimana agar seseorang memiliki keimanan, keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu kalam memfokuskan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengkajinya secara rasional, secara akal pikiran, untuk menambah keyakinan tentang tauhid. Keempatnya, seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala baik melalui penjelasan ayat-ayat Al-Quran ataupun fakta yang ada dalam kehidupan nyata yang kaitannya dengan keberadaan alam semesta dan sifat-sifat yang ada dalam kehidupan, baik kehidupan secara totalitas ataupun khususnya kehidupan manusia. Jadi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Quran yang menjelaskan kaitan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Misalnya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a bina'an
wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia adalah yang menjadikan bumi yang rata dan menurunkan hujan dari langit, kemudian juga Dia telah memunculkan melalui air hujan itu di atas bumi berbagai makanan yang beraneka ragam, buah-buahan yang beraneka ragam sehingga menjadi rezeki. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia pencipta manusia, pencipta alam semesta, pemelihara keduanya, dan banyak sekali kaitan antara kaitan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya, bahwa betapa seluruh makhluk Allah ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keberlangsungan alam semesta ini supaya terus bergerak dan tumbuh serta bersifat berkesinambungan dan mizan, ya, seimbang, terjaga. Nah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berarti pengenalan kita akan kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an dalam kaitannya dengan keberadaan alam semesta. Jadi ketika kita melihat alam semesta, maka di saat yang sama kita melihat akan tanda kekuasaan, kemahabesaran dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibahas di dalam ma'rifatullah. Nah, kemudian pendekatan lain yang memberikan wawasan atau kedalaman di dalam ma'rifatullah itu adalah dikaitkan dengan misalnya perjalanan hidup manusia. Bagaimana manusia itu seperti hari ini, ya, kita bisa belajar, mendengar, melihat, makan, bekerja dan seterusnya. Itu berawal dulunya kita ada di alam rahim. Sebelumnya kita tidak ada. Nanti setelah kehidupan saat sekarang kita akan mati. Dan nanti kalau sudah didirikan negeri akhirat, kita pun akan dihidupkan kembali di sana. Nah, posisi Allah Subhanahu wa taala dari keseluruhan seluruh perjalanan hidup manusia, Dia adalah pencipta, Dia adalah Khalik, Dia adalah Rob, artinya yang mengurus seluruh kehidupan manusia, dan Dia juga adalah Maliki Yaumiddin, penguasa nanti di hari akhirat. Nah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semacam ini adalah bagian daripada ma'rifatullah. Nah, sehingga dapat disimpulkan sebenarnya kajian-kajian ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dari berbagai pendekatan, sudut pandang dan arah yang hendak kita maksud. Berdasarkan hal itu, kalau seseorang hendak mempelajari Al-Quran, lalu mengarahkannya perhatiannya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukan serta pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menambah pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menghadirkan rasa ma'rifat, yaitu suatu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya tidak akan pernah menjadi pengetahuan seseorang tidak akan pernah bergeser meningkat kedudukannya menjadi ma'rifatullah, dan ma'rifatullah tidak akan bergeser menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan seseorang terkecuali dia telah mengawalinya dari rasa keimanan, kesadaran keimanan, atau kenyataan keimanan yang ada dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ma'rifatullah itu hanya akan memiliki makna bagi seseorang yang terus menggelutinya, gitu, jika dia memiliki iman dan dalam rangka meningkatkan keimanan. Nanti pada gilirannya, bila ma'rifatullah itu
didalami dan berangkat daripada keimanan, maka ma'rifatullah ini akan memiliki fungsi yang bermanfaat dan berguna dalam hal meningkatkan ibadah kepada Allah dan meningkatkan kedekatan dirinya kepada Allah, yaitu dengan melakukan berbagai amalan-amalan yang bersifat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan dari awal tadi ya sampai akhir ini perlu dirapihkan kembali ya. Karena ini bahasan yang memang berangkat dari hasil apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya baca, tetapi belum disusun sedemikian rupa secara rapi dan belum dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lebih lanjut. Jadi ini baru bahan ya, baru hipotesis, baru bahan-bahan untuk diskusi lebih lanjut. Dan sehingga mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Kita simpulkan kembali ya dari awal sampai akhir dari pembahasan singkat ini. Jadi kedalaman ma'rifatullah itu membahas apa? Pertama, membahas Allah secara tauhid, bahwa dialah yang berhak untuk disembah. Kedua, pembahasan Allah secara asmaul husna, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang 99 yang kita kenal selama ini sebagai asmaul husna. Ketiga, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam kaitannya dengan keberadaan alam semesta. Jadi Allah selalu di dalam Al-Qur'an itu tidak pernah lepas dari kenyataan-kenyataan yang ada dalam kehidupan real kita. Seperti misalnya Allah mengatakan dia menurunkan hujan, dia menciptakan unta, dia menciptakan fitrah dalam diri manusia, dia menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Nah, langit, bumi, onta dan hewan-hewan yang lainnya, burung gitu ya, itu kan dapat kita amati dalam kehidupan nyata dan semuanya itu sudah konsisten dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini juga merupakan tata cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu kalam, yaitu penetapan tentang sifat zat perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara rasional, tetapi diambil teksnya itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi sumber kajiannya itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah secara rasional. Dan ini tidak menyalahi ya keimanan, karena keimanan pun itu semuanya diawali oleh tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu, dan ilmu kaitannya dengan akal pikiran. Kemudian yang kelimanya, ma'rifatullah ini kita kenal apa ya, tadi lupa saya terakhir. Yang jelas begini, apapun yang sekiranya dapat semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, yang terakhir itu adalah bagaimana peran Allah Subhanahu wa taala dalam rentang sejarah kehidupan manusia atau rentang totalitas kehidupan manusia sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, atau bisa juga sejak manusia itu belum dibentuk ya, sampai kemudian lahir ke dunia, sampai kemudian meninggal, sampai kemudian nanti dibangkitkan nanti di akhirat kelak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sifat, keadaan dan perannya dalam kehidupan manusia. Semua itu tujuannya hanya satu, yaitu membentuk kedekatan seorang hamba dengan Khaliknya. Jadi tujuan daripada ma'rifatullah itu adalah mengkualitaskan ibadah-ibadah. Mengkualitaskan ibadah itu sama dengan mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan pasti banyak ya kekurangannya. Insya Allah dalam video-video selanjutnya saya usahakan untuk lebih sempurna lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.